Tell 'em Pak 1, Dedek Handa Cold. Sandiaga Salahuddin Uno, yang akrab dipanggil dengan Sandi Uno, lahir di Rumbai, Pekanbaru, Riau pada tanggal 28 Juni tahun 1969. Dirinya mendapat gelar Bachelor of Business dengan predikat summa cum laude pada tahun 1990 dari The Wichita State University. Dan pada tahun 1992, Sandi Uno berhasil meraih gelar Master of Business Administration dari The George Washington University. Dan pada tahun 1993, ia bekerja di Singapura dan memilih bergabung di perusahaan investasi bernama Sea Power Investment sebagai manajer. Dan pada tahun 1995, Sandi Uno pindah bekerja di Kanada dengan posisi sebagai Executive Vice President di NTI Resources. Dan pada tahun 1997, Sandi Uno termasuk ke dalam daftar pegawai yang terkena PHK. Namun hal itu tidak membuatnya putus semangat. Dengan penuh optimis, ia mendirikan sebuah perusahaan pengelolaan aset. Sejak dahulu, Bapak Sandiaga Uno dikenal sebagai sosok yang sering bergaul dengan masyarakat, dermawan, dan juga suka menolong sesama. Bapak Sandiaga Uno juga selalu berpesan kepada para stafnya bahwa setiap ASN harus berorientasi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Otoritas dan sumber daya yang dimiliki ASN harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara, serta menjaga kehidupan bermasyarakat. Bapak Sandiaga juga menghimbau untuk menerapkan budaya kerja 4As di lingkungan Kemenparekraf, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Satu kalimat berkesan dari Bapak Sandiaga yakni, berikan yang terbaik kepada bangsa dan negara, sisanya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sifat yang selanjutnya adalah accountable. Kesuksesan Sandiaga Uno berproses melalui perjalanan yang sangat panjang hingga saat ini. Sosok yang diidolakan oleh kaum milenial hingga emak-emak ini bahkan sudah menerbitkan buku yang berjudul One Way Ticket to Success, Kerja Tuntas, Kerja Ikhlas, mendeskripsikan kiprah hidup dan perjalanan bisnis seorang Sandiaga Uno, serta bagaimana perjalanannya menaklukkan kesulitan dalam berbisnis. Kegigihannya untuk berjuang, untuk bangkit dari kegagalan, keteguhannya dalam menghadapi tantangan-tantangan, dan pengalamannya menaklukkan kesulitan dalam berbisnis yang menjadi motivasi untuk orang lain untuk berjuang dan pantang menyerah. Hal itulah yang membuat Presiden Jokowi mengangkat Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Bapak Wisnu Tama. Selain itu, Bapak Sandiaga Uno juga dinilai kompeten karena memiliki kompetensi selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk berbicara di forum internasional yaitu Forum PBB terkait kebangkitan pariwisata. Tapi, ternyata Bapak Sandiaga Uno juga memiliki kompetensi dalam bidang lain loh. Salah satunya bidang musik. Bapak Sandiaga Uno juga jago bermain gitar. Salah satu sifat yang ada pada diri Bapak Sandiaga Salahuddin Uno adalah sifat harmonis, di mana meski sukses menjadi pengusaha muda, beliau tetap rendah hati dan santun, dan beliau juga selalu menghargai industri kreatif yang ada di Indonesia. Sifat selanjutnya yang ada pada diri Bapak Sandiaga Salahuddin Uno adalah loyal. Beliau adalah sosok yang memiliki loyalitas tinggi terhadap tugas dan jabatannya. Hal ini dapat dilihat dari sering hadirnya beliau di acara pariwisata di daerah yang ada di Indonesia. Beliau juga menawarkan dana bantuan sebesar 50 juta untuk stimulus pengembangan industri UMKM, di mana kuota dana bantuan yang ditawarkan untuk 3.500 pelaku UMKM dalam program Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan pada awal tahun dengan tujuan untuk mendorong UMKM jauh lebih berkembang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno mencerminkan nilai adaptif melalui perilaku bertindak proaktif dan terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Beliau menilai crypto, NFT, dan metaverse adalah bagian dari inovasi yang akan mengubah dunia, di mana saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang dalam tahap menciptakan Wonderverse Indonesia untuk 5 destinasi super prioritas. Untuk memulihkan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19, Sandiaga Salahuddin Uno menggandeng Scott Diman selaku dari Presiden Google untuk bersedia berkolaborasi dengan Indonesia dalam menciptakan lapangan kerja, mulai dari pengembangan gaming, memberikan pelatihan dan sertifikasi keahlian, hingga tren pencarian pariwisata di Indonesia agar dapat dijangkau lebih luas oleh publik. Baik, sekian dari kelompok 1 tentang role model berakhlak dari Bapak Sandiaga Uno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.